Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, Pak Wid dan teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan tentang komponen struktur komposit dari kelas struktur baja 2 oleh saya sendiri, Vincentius Oliviana de Lukmantara, NIM 19B10056. Yang pertama kita akan bahas di sini mengenai lendutan. Pada komponen struktur komposit memiliki momen inersia yang lebih besar daripada komponen struktur non komposit. Akibatnya ledutan pada komponen struktur komposit akan lebih kecil. Momen inersia dari komponen struktur komposit hanya dapat dicapai setelah beton mengeras. Sehingga ledutan yang diakibatkan oleh beban-beban yang bekerja sebelum beton mengeras dihitung berdasarkan momen inersia dari profil bajanya saja. Pada daerah momen positif beton akan mengalami tekanan secara berkesinambungan yang akan mengakibatkan beton mengalami gejala rangka atau creep. Rangka itu merupakan salah satu bentuk deformasi struktur yang terjadi karena beban tekan yang bekerja secara terus-menerus. Setelah deformasi awalnya tercapai, deformasi tambahan yang diakibatkan rangka akan terjadi secara perlahan dan dalam jangka waktu yang cukup lama. Lanjutan jangka panjang yang tercapai pada komponen struktur komposit dapat diperkirakan dengan cara mengurangi luas plat beton sehingga momen inersia akan mengecil. Luasan plat beton biasanya direduksi dengan cara membagi lebar plat dengan angka 2N atau 3N dengan adalah rasio modulus. Pada konstruksi tanpa perancah atau unshored diperlukan sebanyak 3 buah momen inersia yang berbeda untuk menentukan lanjutan jangka panjang, yaitu yang pertama IS merupakan momen inersia dari profil baja yang digunakan untuk menghitung lanjutan yang ditimbulkan oleh beban-beban yang bekerja pada beton sebelum mengeras. Lalu yang kedua ITR, momen inersia dari penampang komposit yang dihitung berdasarkan lebar efektif B per N digunakan untuk menghitung lanjutan yang ditimbulkan oleh beban hidup dan beban mati yang bekerja setelah beton mengeras. Lalu yang ketiga ITR yang dihitung berdasarkan lebar efektif B per 2N untuk menentukan besar lanjutan jangka panjang yang disebabkan oleh beban mati yang bekerja setelah beton mengeras. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal 12.10 pada buku baja. Di sini kita menentukan lanjutan pada saat konstruksi serta lanjutan jangka panjang dari konstruksi komposit dengan profil WF 300 150 6,59 dan data-datanya sebagai berikut, yaitu yang pertama tebal platnya 12 cm, lalu BE 225 cm, lalu ada BO 2,5 meter, lalu FC-nya 27,5 MPa, lalu L 6 meter dan N-nya 8. Pada perhitungan beban mati di sini plat beton yang digunakan 7,2 Newton mm, lalu casting yang digunakan 0,5 Newton mm, mekanikalnya 0,5 Newton mm, lalu plafon 0,7 Newton mm, partisinya 2,5 Newton mm, lalu berat sendiri profil yaitu 0,367 Newton mm, lalu beban hidupnya 10 Newton mm. Lanjutan pada saat konstruksi. Yang pertama ini ada akibat plat dan berat sendiri beban profil. Delta 1 yaitu sama dengan didapatkan rumus 5 kali Q kali L pangkat 4 per 384 dikali E dikali dengan hasil 8,85 mm. Ya, selanjutnya akibat casting yaitu delta 2 sama dengan mendapatkan rumus 5 dikali Q dikali L pangkat 4 dibagi 384 dikali E dikali I dengan nilai hasil akhir 0,58 mm. Total lanjutan selama konstruksi yaitu delta 1 ditambah delta 2 sama dengan 9,43 mm. Lalu setelah plat beton mengeras, aksi komposit mulai bekerja sehingga momen inersia bertambah menjadi LTR yang dapat dihitung sebagai berikut. BE per N, lalu kita masukkan nilai 225 per 8, itu mendapatkan hasil
28,125 cm. Lalu di sini terdapat gambar yang sudah diketahui profil WF-nya tadi. Pada plat betonnya itu memiliki nilai A yaitu 337,5, lalu Y6, lalu A dikali Y 2025. Lalu selanjutnya dapat dilihat di sini. Lalu untuk mencari nilai Y ratanya, kita ambil dari yang nilai A kali Y per nilai A, yaitu 3.288,06 dibagi 384,28, sehingga mendapatkan nilai hasil akhir 8,56 cm untuk nilai Y ratanya. Selanjutnya lanjutan akibat beban mekanikal plafon dan juga partisi. Di sini delta 3 memasukkan rumusnya sama kayak tadi, 5 dikali L pangkat 4 dibagi 384 dikali E dikali ITR, yaitu dengan hasil akhir 1,06 mm. Lalu lanjutan akibat beban hidupnya, delta 4 itu memiliki hasil akhir 2,87 mm. Lalu untuk menghitung lanjutan jangka panjang akibat beban rangka lebar efektif plat betonnya direduksi sebesar 50%, sehingga nilai BE per 2N sama dengan 225 dibagi 2 dikali 8, sama dengan 14,0625 cm. Pada gambar di sini sudah diketahui nilai-nilainya. Lalu untuk mencari nilai ratanya, yaitu sama seperti yang tadi, nilai A kali Y dibagi nilai A-nya, yaitu 2275 dibagi 0,56 dibagi 215,53 sama dengan 10,56 cm. Selanjutnya lanjutan jangka panjang akibat rangka, yaitu delta 5 mendapatkan hasil akhir 1,23 mm. Lalu selanjutnya terdapat rangkuman. Yang pertama yaitu lanjutan pada saat konstruksi akibat komposit sebelum bekerja, yaitu delta 1 ditambah delta 2, sehingga mendapatkan nilai hasil 9,43 mm. Lalu yang kedua, lanjutan jangka pendek tanpa beban hidup, yaitu delta 1 ditambah delta 3, mendapatkan hasil akhir 9,91 mm. Lalu yang ketiga, lanjutan jangka pendek dengan beban hidup, delta 1 tambah delta 3 tambah delta 4, yaitu mendapatkan hasil akhir 12,78 mm. Lalu yang keempat ada lanjutan jangka panjang tanpa beban hidup, itu rumusnya delta 1 ditambah delta 5, itu mendapatkan hasil akhir 10,08 mm. Lalu yang kelima, lanjutan jangka panjang dengan beban hidup, itu rumusnya delta 1 tambah delta 4 ditambah delta 3, sehingga mendapatkan nilai hasil akhir 12,95 mm. Yang selanjutnya, kolom komposit. Pada kolom komposit dapat dibentuk dari pipa baja yang diisi dengan beton polos, atau dapat pula dari profil baja hasil gilas panas yang dibungkus dengan beton dan diberi tulangan baja serta sengkang. Seperti halnya pada kolom beton biasa, analisis dari kolom komposit hampir sama dengan analisis komponen struktur tekan, namun dengan nilai Fy, E, dan R yang sudah dimodifikasi. Persyaratan suatu kolom komposit ditentukan dalam SNI 03 1729 tahun 2002 pasal 12.3.1. Batasan-batasan berikut harus dipenuhi oleh suatu kolom komposit. Yang pertama, luas penampang profil baja minimal sebesar 4% dari luas total penampang melintang kolom komposit. Jika kurang, maka komponen struktur tekan ini akan beraksi sebagai kolom beton biasa. Yang kedua, untuk profil baja yang diselubung beton, persyaratan berikut harus dipenuhi, yaitu ada yang pertama, tulangan longitudinal dan lateral harus digunakan.
Jarak antar pengikat lateral tidak boleh lebih besar dari 2/3 dimensi terkecil penampang kolom komposit. Luas penampang melintang dari tulangan longitudinal dan transversal minimum 0,18 mm persegi per milimeter jarak antar tulangan longitudinal transversal. Lalu yang kedua yaitu selimut beton harus diberikan minimal setebal 40 mm dari tepi terluar tulangan longitudinal dan transversal. Yang ketiga yaitu tulangan longitudinal harus dibuat terus-menerus pada lantai tingkat kecuali tulangan longitudinal yang hanya berfungsi sebagai kekangan beton. Selanjutnya pada batasan berikutnya lagi yang ketiga kuat beton FC berkisar antara 21 hingga 55 MPa untuk beton normal dan minimal 28 MPa untuk beton ringan. Yang keempat, tegangan leleh profil baja dan tulangan longitudinal tidak boleh melebihi 380 MPa. Lalu yang kelima, untuk mencegah terjadi tekuk lokal pada pipa baja atau penampang baja berongga, maka ketebalan dinding minimal disyaratkan sebagai berikut. Yang pertama, untuk penampang persegi dengan sisi B, maka nilai T lebih besar atau sama dengan dari B akar FY dikali I dikali E. Lalu untuk menampang lingkaran dengan diameter D, maka nilai T lebih besar atau sama dengan dari D akar FY per 8E. Pada tata cara perhitungan kuat tekan rencana kolom komposit diatur dalam SNI 03 1729 tahun 2002 pasal 12.3.3. Dalam pasal ini dinyatakan bahwa kuat rencana kolom komposit adalah nilai NU sama dengan faktor reduksi C dikali NN dengan faktor reduksi C-nya yaitu 0,85 dan NN-nya yaitu nilai AS dikali FCR sama dengan FYM per faktor tekuknya. Lalu nilai dari faktor tekuk itu ditentukan sebagai berikut. Jika lambda C lebih kecil dari 0,25, maka faktor tekuknya adalah 1. Untuk 0,25 lebih besar dari lambda C, lebih besar dari 1,2, maka faktor tekuknya menggunakan nilai 1,43 per 1,6 dikurangi 0,67 dikali lambda C. Lalu jika lambda C-nya lebih besar atau sama dengan dari 1,2, maka faktor tekuknya 1,25 dikali lambda C pangkat 2. Lambda C dengan lambda C ini sama dengan nilai KE dikali L per Rn dikali Pi dikali akar nilai itu FMY dibagi nilai EM. Lalu FMB-nya itu sendiri yaitu nilai FY dikali C1 dikali FYR dikali AR per AS ditambah C2 dikali FC dikali AC per AS. Lalu untuk nilai EM atau modulus elastisitas pada kolom komposit itu E ditambah C3 dikali EC dikali AC per AS. Lalu untuk AC atau modulus elastisitas betonnya itu menggunakan rumus 0,041 dikali W pangkat 1,5 dikali akar FC. Koefisien pada C1, C2, dan C3 ditentukan sebagai berikut. Yang pertama untuk pipa baja yang diisi beton yaitu C1-nya 1, C2 0,85, C3-nya 0,4.
Lalu untuk profil baja yang dibungkus beton, C1-nya 0,7, C2-nya 0,6, dan C3-nya itu 0,2. Jari-jari girasi kolom komposit diambil lebih besar daripada jari-jari girasi profil baja dan kolom beton. Pendekatan yang konservatif adalah dengan menggunakan jari-jari girasi yang terbesar antara profil baja dan kolom beton yang dapat diambil sebesar 0,3 kali dimensi dalam bidang tekuk. Jari-jari girasi kolom komposit itu sama dengan atau RM sama dengan nilai dari jari-jarinya tadi lebih besar 0,3 dikali B, dengan R-nya itu jari-jari girasi profil baja dalam bidang tekuk, lalu B-nya dimensi terluar kolom beton dalam bidang tekuk. Kuat rencana maksimum yang dipikul oleh beton harus diambil sebesar 1,7 dikali faktor reduksi beban aksial tekan dikali FC dikali AB, dengan faktor reduksi beban aksial tekannya yaitu 0,60 dan AB-nya merupakan luas daerah pembebanan. Selanjutnya di sini ada contoh soal 12 kita menghitung nilai kuat tekan rencana kolom komposit sebagai berikut. Diketahui di sini ada kolom 50 kali 50 dengan tulangan sengkangnya diameter 10 polos dengan jarak 250 mili. Lalu ada tulangan longitudinal dengan 4 buah diameter 22 dengan KL 3,6 meter, lalu FC-nya 25 MPa dan FV-nya 400 MPa. Luas betonnya yaitu AC sama dengan 500 kali 500 sama dengan 500 kali 500 sama dengan 250.000 mm persegi. Lalu luas profil AS-nya yaitu 11.980 mm persegi. Memeriksa terhadap syarat luas minimum profil bajanya yaitu AS per AC sama dengan 11.980 dibagi 250.000 dikali 100% sama dengan 4,79%, yaitu lebih besar dari 4%, itu berarti oke. Lalu selanjutnya memeriksa syarat jarak sengkang atau pengikat lateral. Jarak sengkangnya tadi 250 mili, itu lebih kecil dari 2/3 dikali 500, itu 333 mm, itu berarti oke. Lalu memeriksa syarat luas tulangan longitudinalnya, yaitu jarak antar tulangan longitudinal 500 dikurangi 2 kali 40 dikurangi 2 kali 10 dikurangi 22, yaitu mendapatkan nilai hasil akhir 378. Lalu luas tulangan longitudinalnya yaitu 380,13 mm, itu lebih besar dari 0,18 dikali 378, yaitu 68,0604 mm persegi, itu oke. Lalu memeriksa syarat tulangan lateralnya. Luas tulangan sengkangnya yaitu 1/4 kali pi dikali 10 pangkat 2, itu mendapatkan hasil 78,54 mm persegi, itu berarti lebih besar dari 0,18 dikali 250, yaitu 45 mm persegi, itu berarti sudah oke. Lalu selanjutnya menghitung tegangan leleh modifikasi. Luas total tulangan longitudinal AR di sini 4 dikali 380,13, yaitu mendapatkan hasil akhir 1520,52 mm persegi. Lalu luas neto betonnya AC sama dengan 250.000 dikurangi 11.980 dikurangi 1520,22, yaitu sama dengan 236.499,78 mm persegi. Lalu nilai C1-nya menggunakan yang 0,7, C2-nya 0,6, lalu C3-nya 0,2. Lalu untuk nilai FMG-nya di situ mendapatkan nilai hasil akhir 571,66 MPa. Selanjutnya yaitu menghitung modulus elastisitas modifikasi.
nilai EM di sini mendapatkan dari rumus E ditambah C3 dikali EC dikali AC per AS. Mendapatkan nilai hasil akhir 295.152,66 MBA. Lalu selanjutnya jari-jari girasi kolom komposit diambil dari nilai terbesar antara yang pertama 0,3 B yaitu 0,3 dikali 500 yaitu 150. Lalu yang kedua ada nilai RY 75,1 mm. Karena di sini kita mengambil yang terbesar, jadi yang diambil adalah yang 150 mm yaitu nilai dari RM. Langkah selanjutnya yaitu menghitung kuat tekan kolom komposit. Di sini mendapatkan rumus yaitu lambda C yaitu KC per L, KC dikali L per RM dikali Pi, kemudian dikali akar FMY dibagi nilai EM, yaitu mendapatkan nilai hasil akhir 0,336. Karena 0,25 lebih kecil dari lambda C, lalu nilai lambda C lebih kecil dari 1,2, maka faktor tekuknya yaitu mendapatkan nilai hasil akhir 1,04. Lalu tegangan kritisnya yaitu mendapatkan nilai hasil akhir 549,67 MBA. Lalu NN-nya seperti di sini mendapatkan 658,50446,6 Newton. Lalu untuk faktor reduksi nilai NN yaitu 559,73 ton. Untuk kuat tekan aksial rencana dari profil 300-310-15 yaitu faktor reduksi beban aksial dari NNS yaitu di sini 2.443.920 Newton. Lalu beban aksial rencana yang dipikul oleh beton yaitu faktor reduksi beban aksialnya dari nilai NC yaitu 3153.369,61 Newton. Di sini dimasukkan rumus 1,7 dikali faktor reduksi beban aksial dari yang tadi, lalu dikali FC dikali AB dapatkan nilai hasil akhir 6.375.000. Itu lebih besar dari nilai faktor reduksi beban aksial dari NNC, berarti sudah oke. Mungkin cukup presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.